Shalom, selamat pagi keluarga damai, Dirgahayu Indonesia ke-76, Merdeka. Mari Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita kembali mensyukuri anugerah Tuhan dan kembali mendengarkan sapaan firman Tuhan untuk setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami, bagi bangsa Indonesia secara khusus. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah Tuhan, dan saat ini kami rindu untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini renungan firman Tuhan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul 7, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-16. Dan saya akan membacakan bagi setiap kita ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau hari ini kita bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Kita bersyukur 76 tahun yang lalu, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah beratus-ratus tahun berada di bawah penjajahan, akhirnya Tuhan menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kita sungguh sangat bersyukur. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang Tuhan Allah anugerahkan bukan hanya kemerdekaan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, tetapi juga kemerdekaan yang merupakan suatu hal yang sudah dikerjakan oleh Allah sejak zaman dahulu kala. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam perikop firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, yang merupakan bagian dari pembelaan seorang bernama Stefanus yang pada waktu itu dibawa secara paksa oleh tua-tua dan ahli Taurat untuk menghadap mahkamah agama. Mereka tidak suka karena Stefanus memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus. Dan para tua-tua dan ahli Taurat percaya bahwa ajaran Yesus Kristus itu justru menghina dan menghujat Musa, bahkan menghina Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Stefanus dengan berani menyatakan imannya. Ia bahkan memperingatkan kembali kepada mereka semua bahwa sejak dahulu kala Allah sudah memberikan kemerdekaan kepada para leluhur mereka. Sejak zaman Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, dan seluruh kehidupan bangsa Israel. Di tengah-tengah segala penindasan, penderitaan yang dialami oleh umat Allah tidak membiarkan mereka ditindas begitu saja selama-lamanya. Tetapi Allah menganugerahkan kemerdekaan. Allah sendirilah yang berperan aktif menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya berhenti sampai di situ saja. Janji keselamatan Allah yang diberikan pun tergenapi di dalam Yesus Kristus, yang memberikan kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan dari perbudakan dosa. Dahulu manusia adalah budak dosa, tidak bisa melakukan apa yang Allah inginkan. Tetapi melalui darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib, manusia menerima kemerdekaan yang sejati dan dimampukan untuk hidup bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, itulah yang menjadi sukacita terbesar setiap umat Allah yang percaya di dalam Yesus Kristus, karena kita telah menerima kemerdekaan yang sejati di dalamnya, di dalam Yesus Kristus. Hal inilah yang membuat Stefanus dengan yakin dan dengan teguh menyatakan imannya, meskipun ia harus menderita bahkan sampai akhir hidupnya. Stefanus percaya bahwa sukacita kemerdekaan sejati yang dia terima di dalam Yesus Kristus tidak akan tergantikan oleh apapun, sekalipun ia harus berhadapan dengan kematian. Melalui firman Tuhan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita sungguh-sungguh menghargai anugerah kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita, agar kemerdekaan hidup sebagai anak Allah itu tidak menjadi sia-sia. Kita hidup sebagai anak-anak Allah yang melakukan apa yang Tuhan Allah ingin kita lakukan.
Mari kita pun menghargai anugerah kemerdekaan yang telah Tuhan Allah berikan bagi bangsa Indonesia ini. Mari kita mengambil bagian di dalamnya agar anugerah kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah bangsa kita ini pun tidak sia-sia. Mari saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima anugerah kemerdekaan, kita lakukan bagian kita. Kita bersama-sama bersyukur dan kita mengambil waktu berdoa bagi bangsa kita ini, secara khusus di tengah-tengah masa-masa yang tidak mudah ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah kemerdekaan yang Tuhan Allah berikan bagi setiap kami, orang yang percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur karena saat ini di dalam Yesus Kristus kami menerima status yang baru menjadi anak-anak Allah. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa negara kami yang sama-sama kami rayakan hari ini. Dan kami rindu ya Tuhan, kami mau bersama bersatu hati, kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan yang menolong negeri kami secara khusus di dalam menghadapi masa pandemi ini. Tuhan, kami rindu, Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa kami. Tuhan yang juga pakai kami menjadi rumah doa bagi bangsa Indonesia, menjadi saluran berkat, menjadi saluran kasih, agar kasih Tuhan itu juga diterima dan dirasakan oleh mereka yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Merdeka!